Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kalamadika Amron dengan NPM 24311080. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sejarah sistem operasi. Pertama adalah generasi pertama 1945 sampai 1955, era komputasi mekanik tanpa sistem operasi. Yang pertama adalah komputer awal tanpa OS. Komputer perintis dari ENIAC dan UNIVAC belum memiliki sistem operasi. Setiap tugas memerlukan konfigurasi ulang manual yang memakan waktu. Dan yang kedua adalah interaksi langsung. Pengguna harus memberikan instruksi langsung ke perangkat keras komputer, seringkali melalui saklar atau kabel tanpa antarmuka perangkat lunak. Dan yang ketiga adalah dorongan otomasi. Keterbatasan kecepatan dan akurasi manusia dalam mengolah instruksi secara manual mendorong kebutuhan mendesak dan sistem lebih otomatis. Selanjutnya adalah generasi kedua 1955 sampai 1965. Yang pertama adalah batch processing. Konsep batch processing muncul di mana tugas-tugas dikumpulkan dari diproses secara berurutan, meningkatkan efisiensi penggunaan CPU. Dan yang kedua adalah sistem monitor. Contoh awal sistem operasi termasuk Fortran Monitor System dan IBM IBM IPSys yang mengolah eksekusi program. Dan yang ketiga adalah IBM OS atau 360. IBM OS atau 360 menjadi sistem multiprogramming pertama yang revolusioner, memungkinkan beberapa program berjalan secara bersamaan di memori. Selanjutnya adalah generasi ketiga 1965 sampai 1980, time sharing dan multi user. Yang pertama adalah time sharing. Sistem operasi mulai melayani banyak pengguna secara simultan dengan menggunakan waktu CPU secara cepat antar tugas. Dan yang kedua adalah konektivitas. Memungkinkan beberapa pengguna mengakses sumber daya komputasi yang sama dari terminal berbeda, meningkatkan kolaborasi. Yang ketiga adalah pionir CTSS atau Multics. CTSS dan Multics Information adalah pelopor konsep ini. Terus yang terakhir adalah kelahiran Unix. Unix lahir menggunakan multitasking, portabilitas, dan sistem file hierarkis yang menjadi dasar banyak OS modern. Selanjutnya adalah generasi keempat. Yang pertama adalah antarmuka grafis. Munculnya GUI merevolusi interaksi pengguna, menggantikan baris perintah dengan ikon, jendela, dan mouse yang intuitif. Yang kedua adalah Microsoft Windows. Microsoft Windows 1.0 pada tahun 1985 menjadi OS GUI paling dominan di pasar komputer pribadi, membuka jalan bagi adopsi massal. Dan yang ketiga adalah Apple macOS. Apple macOS pada tahun 1981 dengan filosofi desain yang ramah pengguna menjadi pionir penting dalam evolusi GUI. Dan yang terakhir adalah revolusi Linux. Linux pada tahun 1991 muncul sebagai OS open source yang fleksibel, stabil, dan aman, menjadi tulang punggung server dan sistem embedded. Selanjutnya adalah generasi kelima pada tahun 2000-an sampai sekarang, yaitu sistem operasi mobil dan virtualisasi. Yang pertama adalah dominasi mobile. iOS pada tahun 2007 dan Android pada tahun 2008 mengubah landscape teknologi, menjadikan smartphone sebagai perangkat komputasi utama miliaran orang. Yang kedua adalah virtualisasi dan cloud. Teknologi virtualisasi memungkinkan satu server menjalankan banyak OS, seperti komputasi awan dan sinkronisasi data, dan memperluas ekosistem OS. Dan yang terakhir adalah ekosistem terintegrasi. Sistem operasi kini terintegrasi erat dengan layanan cloud, perangkat wearable, dan ekosistem IoT, menciptakan pengalaman yang mulus. Tokoh-tokoh inovasi pentingnya ada 3 yang saya tampilkan di sini adalah Linus Torvalds, itu adalah pencipta Linux, kernel open source yang menjadi dasar banyak sistem operasi, termasuk Android. Dan yang kedua adalah Bill Gates, pendiri Microsoft, pengembang MS-DOS dan Windows yang mendominasi pasar komputer pribadi. Dan yang ketiga adalah Steve Jobs, co-founder Apple, pelopor macOS dan iOS dengan fokus pada desain intuitif dan pengalaman pengguna inovatif. Dampak sistem operasi dalam kehidupan modern adalah yang pertama adalah konektivitas global, menghubungkan miliaran pengguna dengan perangkat keras dan aplikasi di seluruh dunia. Yang kedua adalah fondasi digital, menjadi tulang punggung teknologi digital dari komputer super canggih hingga smartphone di saku kita. Yang kedua adalah multitasking. Yang ketiga adalah multitasking efisien, memungkinkan kita menjalankan banyak aplikasi dan tugas secara bersamaan dengan lancar. Dan yang ketiga adalah keamanan data. Dan yang keempat adalah keamanan data, melindungi informasi pribadi dan perusahaan dari ancaman cyber dan
terus berkembang. Dan yang terakhir adalah interaksi intuitif, menyediakan antarmuka yang mudah digunakan, membuat teknologi dapat diakses oleh semua orang. Jadi kesimpulan evolusi sistem operasi atau evolusi peradaban digital adalah sistem operasi bertransformasi mengikuti kebutuhan teknologi dan manusia yang terus berkembang. Inovasi tak pernah berhenti. Yang pertama adalah AI dan otomasi. Masa depan akan melihat OS yang lebih cerdas dengan integrasi AI mendalam, mengotomisasi tugas dan memprediksi kebutuhan pengguna. Dan yang kedua adalah komputasi kuantum. Pengembangan OS atau operasi sistem untuk komputasi kuantum akan membuka potensi pemecahan masalah yang belum pernah ada sebelumnya. Yang ketiga adalah OS kognitif adaptif. Sistem operasi kognitif akan belajar dan beradaptasi dengan lingkungan serta perilaku pengguna, memberikan pengalaman personal yang maksimal. Mari kita sambut era baru dengan inovasi tanpa batas di dunia sistem operasi yang akan terus membentuk peradaban digital kita. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.